Baik, peristiwa yang ke-7 ini langsung setelah perang Khandaq, setelah perang Ahzab, yaitu perang Bani Quraidah, perang terhadap Bani Quraidah. Ya, karena itu kata penulis thumma Bani Quraidah, thumma Bani Quraidah. Iya. Wa fihi ma khulfun. Kemudian terjadilah perang terhadap Bani Quraidah. Dan pada keduanya ada khulfun. Ada silam pendapat. Saya sudah terangkan tadi ya, silam pendapatnya itu untuk perang Ahzab dan Bani Quraidah ini, apakah dia di tahun keempat di sini atau di tahun yang kelima. Dan saya sudah terangkan ya bahwa mayoritas ulama itu berpendapat di tahun keberapa? Di tahun kelima. Dan itu yang lebih dekatnya. Dan saya sudah sebutkan itu yang diterjih oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Al-Qayyim rahimahumallahu ta'ala. Baik. Bani Quraidah ini apa masalah mereka? Iya. Ini pengkhianatan mereka yang terjadi di perang Khandaq. Ya, apa yang mereka lakukan? Mereka membantu kaum musyrikin. Ya, Nabi ini sudah dikepung, Nabi dan para sahabat sudah dikepung oleh seluruh orang kafir itu tadi yang berkumpul dari berbagai penjuru yang diprovokasi oleh pentolan-pentolan Bani Nadir yang terusir. Iya, begitu mereka datang mengepung Nabi di kota Madinah, akhirnya orang-orang Bani Quraidah ikut membantu orang-orang kafir. Ya, pertanyaannya itu pengkhianatan atau bukan? Jelas itu pengkhianatan dan melanggar janji. Ya, melanggar janji. Maka kejadiannya itu begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam musuh sudah kocar-kacir di perang Khandaq itu, Rasulullah kembali ke rumah. Beliau letakkan senjatanya, beliau mandi. Setelah itu datang Jibril. Jibril berkata, "Qad wada'ta as-silah, kamu sudah letakkan senjata?" "Wallahi ma wada'nahu." Demi Allah, kami belum meletakkan senjata. Jadi para malaikat belum meletakkan senjata. "Fakhruj ilaihim." Pergilah engkau keluar perangi mereka. Nabi tanya, "Siapa?" Maka ditunjuklah ke Bani Quraidah. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Bani Quraidah. Dan itulah kejadian di dalam fikih ya, karena di hadits Ibnu Umar di riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari perang Khandaq, maka Nabi berkata kepada para sahabat, "La yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah." Jangan sekali-sekali ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Disuruh segera ke sana menyelesaikan Bani Quraidah. Maka sahabat ini mereka pun pergi berjalan. Ya, sebagian dari sahabat memandang bahwa itu ucapan Nabi maksudnya kalian itu segera. Kalau bisa masih waktu asar, kalian sholat asar di Bani Quraidah. Tapi sahabat ini lihat ini kayaknya waktunya enggak mungkin lagi. Kita akan tiba di sana pada maghrib dan sekarang waktu asar. Dan asar itu bisa dilakukan di waktunya. Maka golongan dari sahabat ini mereka sholat asar di jalan. Sahabat yang lainnya lagi tidak, dia ngambil lahir nasnya. Yang penting sholat asar di sana. Tiba waktu kapanpun sholat asar di sana. Iya, maka mereka tiba di sana dan sholat asar di Bani Quraidah. Walaupun sudah terlambat. Begitu dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dikatakan falam yu'annif wahidan minhu. Beliau tidak memarahi siapapun dari keduanya. Ini namanya khilaf tanawwu, perbedaan pendapat. Di dalam memahami nas itu, kadang nas itu mengandung dua kemungkinan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak menyalahkan para sahabat terhadap dua pemahaman itu. Jelas ya? Dan ini salah satu dasar ya di pembahasan terkait dengan masalah silam pendapat. Iya. Baik.
Jadi waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar membawa 3.000 pasukan, disertai dengan 36 penunggang kuda. Iya, bendera dipegang oleh Ali bin Abi Thalib dan kota Madinah dijaga oleh Abdullah ibn Umi Maktum. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengepung Bani Quraidah. Iya. Jadi kepung mereka, orang-orang Yahudi itu ciri khasnya itu berlindung di benteng-benteng mereka. Itu ciri khas orang Yahudi. Maka mereka ini dikepung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 25 hari. Selama 25 hari. Baik. Inilah kejadian Bani Quraidah. Dan hukum yang terjadi setelah mereka dikepung, akhirnya mereka menyerah, tunduk kepada keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan keputusannya kepada Sa'ad bin Mu'ad, salah seorang tokoh sahabat Ansar dari kalangan Aus. Ya, maka beliau memberikan keputusan agar supaya yang berperang di tengah mereka dibunuh, anak-anaknya atau keturunannya ditawan, kemudian dari harta mereka dibagi di tengah kaum muslimin. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qadaita bihukmillah, engkau telah memutuskan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan ini kejadian yang paling dahsyat yang menimpa orang Yahudi di Madinah. Baik, selesai perang terhadap Bani Quraidah. Berikutnya peristiwa yang ke-8. Iya. Peristiwa yang ke-8 dikatakan wafidatir riqa'i allama. Kemudian pada perang Datur Riqa, Nabi mengajarkan nanti terkait dengan sholat khauf. Baik, ini peperangan berikutnya yang disebut dengan nama Datur Riqa. Kenapa dikatakan Datur Riqa? Riqa itu kan kain-kain yang membalut. Apakah dia dipakai berpakaian atau kalau misalnya dia pakai sepatu dibalut dengan kain, tangannya itu riqa. Jadi balutan yang ada sobekannya, ya. Dan dikatakan ar-riqa karena mereka pakai balutan-balutan di itu tadi, saking panasnya banyak yang sobek-sobek, banyak yang terbuka dari balutan tersebut. Makanya dikatakan ar-riqa, ya lubang-lubang gitu. Ya, ada lubang-lubangnya. Nah, baik. Dan ini juga sebenarnya ada silam pendapat, ya. Ada yang mengatakan di tahun keempat, dan ada yang mengatakan ini di tahun kelima. Iya. Imam Al-Bukhari dan diikuti oleh Ibnu Hajar itu cenderung bahwa ini kejadian di tahun kelima. Ya, tapi penulis di sini memilih tahun yang keempat, ya, dan ini memang pendapat yang dipegang oleh banyak dari ulama al-muhaqqiqin. Jadi penyebutan Ghazwat Dzatir Riqa itu ada di dalam sebagian hadits, dinukil dibahasakan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dimaklumi bahwa Ghatafan itu dia ikut di dalam mengepung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perang Ahzab. Dan ada beberapa kabilah dari Ghatafan, Bani Muharib, ada Bani Sa'labah bin Ghatafan. Iya, mereka ini berkumpul. Mereka bersepakat ingin memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Nabi SAW keluar membawa 400 orang sahabatnya. Ada yang mengatakan beliau keluar membawa 700 orang sahabat. Dan kota Madinah waktu itu dijaga oleh Utsman ibn Affan. Iya. Dijaga oleh Utsman ibn Affan. Iya. Dan mereka ini subhanallah ya, ketika Rasulullah sampai ke mereka, ya sudah dekat ke mereka, justru orang-orang kafir ini mereka kocar-kacir dan lari. Iya, dan lari. Itu pun larinya hal yang menakjubkan sebenarnya, karena dia berpencar ke gunung-gunung. Jadi tidak terjadi peperangan. Tidak terjadi peperangan yang langsung bertemu dan berjumpa. Dan itulah subhanallah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat umum di tengah umat Islam ini itu dibantu dengan takutnya musuh. Allah telah menegaskan sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'b. Kami akan biarkan rasa takut, kami akan lemparkan rasa takut di hati-hati orang-orang kafir. Dan Nabi SAW bersabda, "Nusirtu bir-ru'bi masirata syahrin." Dan kami diberi pertolongan dengan takutnya musuh 1 bulan sebelum mencapai musuh. Nah, itu dari keistimewaan di tengah umat ini. Keistimewaan yang berada di tengah umat ini. Karena umat ini dari keimanan mereka, dari kondisi hati mereka dan amalan salih mereka, itu berhak untuk diberikan hal tersebut dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Iya. Maka tatkala musuh tidak takut lagi kepada umat Islam, berarti pasti ada masalah di tengah umat Islam itu. Dan pokok masalahnya yang pertama adalah berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua adalah cinta dunia. Iya. Dan yang ketiga takut mati. Itu pokok masalah. Dan itu disebut di dalam hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari sirah ini kita juga mengambil pelajaran untuk mengenal pokok-pokok kekuatan umat Islam itu apa. Dan kita juga bisa mengenal sumber kelemahan itu datangnya dari mana. Datangnya dari mana. Iya. Dan ini sebenarnya pelajaran berharga ya, sebab ini pedoman kehidupan. Jadi kalau setiap umat Islam tahu apa sumber kelemahan mereka, maka dia akan menghindarinya, jangan jatuh ke situ. Nah, itu sumber kelemahan pokok itu berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dosa dan maksiat, cinta dunia, takut kematian, iya, perpecahan. Nah, itu dari pokok yang bisa melemahkan. Itu bisa dipetik ya dari pembahasan sirah.